Oke bro, jumpa lagi ketemu sama gua. eh Lanjutan video yang lalu tentang review unboxing sebuah light soundcard V8. Ada tipe lagi V8S. Terus di sini tulisannya ada Bluetoothnya. eh gue belum tahu perbedaannya apa. Kalau menurut gua sih kayaknya sama aja itu ya. Suaranya, fiturnya masih itu, tapi mungkin perlu dicoba nanti kita, baru menduga-duga. Nah, mengenai, fitur-fitur di sini belum semua, gua explore ya, jadi belum banyak tahu tentang apa, terutama, mengenai petunjuk yang ada di manual book ini di sini. Bacanya itu pakai bahasa Inggris, terus kemudian apalagi selain itu ada yang pakai bahasa Cina, tambah puyeng gua. Nah, sementara ini yang kita coba-coba aja nih, berdasarkan fitur yang menurut nalar kita sendiri ya, bukan berdasarkan apa, eh, manual book. Tapi kalau memang itu kebetulan benar, dengan manual book, ya pasti itu akan benar. Sementara kita coba-coba ini, jadi suara gue juga langsung langsung rekamannya ini langsung gue pakai ini ya, pakai soundcard ini yang gue buat. Jadi gue pakai echo delay. Nah, kalau echonya gue matiin kayak gini ya, kayak gini. Terus kalau gue gedein, gue taikin searah jarum jam ya, dia echonya makin naik. Nah, edisi kali ini gue pengen ngomongin bagaimana kalau ini kita tes dengan ini ya. Nah, ini adalah sebuah mini equalizer gitar yang udah pernah gue review, di beberapa video yang lalu. Ini SQ berapa gue lupa, tipenya. Yang jelas ini udah banyak di pasaran ya. Ini ada, dia bisa pakai pengoperasiannya, power supply-nya pakai baterai. Ketika kita beli ini, dia udah dilengkapi dengan baterainya. Nah, sekarang gue mau coba ini dikawinkan. Bagaimana kalau SQ11? Oh, ini V8. V8 ini soundcard V8 dihubungkan dengan ini. Jadi suara ini kan untuk gitar nih. Gua akan masukin suara gitar ini ke mikrofon. Jadi gua nggak masukin ke gitar karena gua nggak punya gitar. Jadi nggak bisa main gitar lah intinya. Jadi nggak punya gitu kan. Karena kita bukan seniman penyanyi, tapi kalau gue itu seniman elektronik gitu kan. Nah, jadi kita nggak punya instrumen seperti itu. Jadi yang kita punya adalah, sordelan, terus kemudian tang, obeng dan lain sebagainya. Dan itu tidak dimiliki oleh para seniman. Nah, sekarang gua mau coba ini bisa nggak ya gitu kan, pertanyaannya kan gitu, bisa nggak. Nah, ini kan kabel output dari equalizer ini yang diarahkan nantinya ke ampli gitar atau ke ampli. Nah, dari ampli ini kita masukin ke sini. Nah, kita masukin ke sini, ujungnya itu ini. Jadi ujung pertama ini keluar ke sini, lalu ini kita masukin ke sini, ke mic dinamik. Gimana rasanya suaranya gitu kan. Ah, oh my god, sensitif ini. Kenapa jadi begini? Tuh, ini gejala-gejala yang memang perlu kita tahu ya. Ini gejala-gejala ketika kita
ketika kita hubungkan apa-apa saja yang terjadi dan harus bagaimana dan konsekuensi apa yang terjadi gitu kan. Nah, coba ini kameranya gua arahkan ke sini ya, karena ini terlalu menghadap ke tengah. Ke sini. Nah, ini SQ equalizernya kita taruh di sini aja. Ini chargernya kita simpan dulu. Ini output dari mixer dari equalizer kita masukin ke jack Akai, lalu dimasukin ke sound card, ya kan? Masukin ke sound card gitu. Terus ini nanti gua colokin ke mic dinamik. Kira-kira apa yang terjadi ya? Gimana ya? Apakah suaranya bagus atau tambah jelek atau tambah nggak cocok gitu kan? Ya namanya kita eksperimen. Nah ini gua ada mic dinamik ya, gua mau coba di sini kan, tahu gimana gitu kan. Cek nggak nyala ya bro, salah sambung apa kali bro? Coba ada yang salah nggak ini? Atau ini mic condenser gue cabut dulu ya. Cek belum ada gejala ya, belum ada gejala apa-apa, tanda-tanda kehidupan. Apakah ini salah? Oh ini coba volume mic. Oh udah mentok ini. Volume di sini udah mentok. Baterainya hidup apa enggak? Oke, baterainya hidup. Di sini mic dinamik. Sekarang kita cek inputnya dulu dari ada ini. Nah ini ada nih baru nih, berarti kendor. Bentar. Kita kecilin dulu ya. Kita masukin ke sini. Bagaimana? Belum ada kehidupan. Cek 1. Tes. Ini dia kayaknya hidup nih bro. Cuman ini masih ada yang dengung-dengung gini. Cek 1. Tes. Ini suara mic dinamik ya. 1 2. Ada yang nggak beres nih kabelnya nih. Kayaknya groundnya ini nggak nempel gitu. Cek low. Kenapa ini bunyi ini kan, sedangkan ini kabel ground ini. Berarti ini ada yang putus ini. Ada yang nggak connect ini. Cek low 1 2. Ini ada yang nggak connect ini groundnya ini. Bentar ya. Kalau seharusnya groundnya itu connect. Gue mau tukar dulu jacknya ini, gue mau tukar yang ini, tukar ke sono, tukar ke sini. Kita kecilin dulu biar nggak terlalu crowded. Kali gitu ini jacknya udah jelek nih. Cek lagi. Dari situ udah ada input.
Nah, dipegang groundnya nggak bunyi kan sebenarnya nih. Nah, ketika dipegang positifnya dia baru bunyi. Nah, itu udah mulai bener gitu ya. Sekarang ini kita masukin ke sini ya. Cuma pas dimasukin ke sini kok begitu. Seharusnya nggak begini nih. Coba sekarang kita nggak usah pusingin di groundnya, karena kita nyari penyebab groundnya itu putus itu kita belum tahu. Sementara kita cek prinsip kerjanya, dia udah mulai kerja, udah bisa bekerja, tapi groundnya ini masih bermasalah gitu ya. Halo, secara fitur ini udah bisa, cuman ada masalah di ground. Mungkin kalau groundnya itu benar mungkin suaranya bisa lebih baik, tapi secara ini intinya udah bisa nih. Cek 1 2 tes low, cek 1 tes. Suara bassnya gue taikin ya bro, 1 2 tes. Treble-nya gue taikin. Nah sekarang di equalizernya ini gue taikin low-nya, terus kemudian treble-nya, high-nya. Cek 1 2 tes low, middle-nya gue taikin, middle-nya 1 2 tes. Cek 1 cek so. Oh, gua lupa, sorry. Cek 1 2. Secara prinsip nih equalizernya udah berfungsi ya. Jadi fungsinya dia untuk menaikkan frekuensi desibel, frekuensinya ini. Bass treble-nya secara fitur bisa, ini kayaknya suara jadi bersih banget, seperti kayak mic mahal gitu. Padahal ini ya mic abal-abal. Nah, kalau mic dinamik itu harus gua deketin ya jaraknya sekitar 3 cm 5 cm, itu jarak ideal. Nah, ini gua pakai jarak 5 cm nih dari mulut. Nah, ini kita ingin membuktikan apakah V8 dengan EQ75 ini bisa bersinergi gitu. Di satu sisi secara fitur ini bisa, cuman masih ada masalah di masalah kabel ground. Apakah memang kabel groundnya itu tidak akan pernah cocok, atau memang ini di kabel yang gue punya ini memang bermasalah gitu. Jadi standar penyordelannya itu memang mesti ditinjau lagi. Nah, secara fitur ini kalau buat dinamik, kalau kita gunakan equalizer sebagai equalizer gitar ya, untuk mikrofon intinya bisa. Ini juga satu pertanyaan mendasar, karena kan ini sebetulnya bukan untuk mikrofon ya. Jadi tapi secara prinsip gua paham bahwa gitar dengan mikrofon prinsip kerjanya itu sama. Nah, ini jadi yang ada di dalam standar V8 Q75 itu sebetulnya kita dikasih spool ini nih. Jadi yang dihubungkan ke kabel ini udah gua potong, terus ini dimasukkan ke soket female Akai, terus gua potong ini. Nanti kalau mau disambung ke gitar ya bisa nyambung, dipasang di gitar. Hubungan gua nggak punya gitar, jadi ini gua copot aja karena nggak bakal gua bisa pakai. Dan kabel originalnya yang dari EQ75 ini nggak ada, gua nggak punya. Jadi dia kabelnya itu bukan 3 mili, dia pakai 2 mili, kecil banget. Jadi nggak standar dengan kabel-kabel yang ini, dia nggak sama. Jadi dia lebih kecil dari ini dan tidak ada gagang ininya. Dia dibikin
dibikin seperti pakai kabel isolasi bakar Raisem gitu, jenis Raisem, supaya dia waktu dimasukkan di gitar dia dibor. Nah, ngebor gitarnya itu nggak perlu gede-gede, karena kan kalau gitarnya bolong gede segede gini ya mereka sayang lah, mungkin gitar itu kan ada yang harganya mahal gitu kan, jadi bisa ngerusak. Tapi kalau dia buat kecil gini itu jadi aman. Nah, intinya ini bisa disinergikan, jadi suara mic dinamik itu bisa jadi lebih bagus ya. Lu bisa dengerin sendiri sekarang gimana suaranya ya. Ini gua mainin sedikit di echo delaynya. Cek 1 2, cek 1 1 1 1, cek 1 2, cek low, cek low. Coba gua ganti modenya ya. Cek oh nggak cocok, udah kita balikin aja yang standar ya. 1 2, cek. Gua suka banget sih kalau gemaknya segini nih, ini nggak delay, jadi ini efek namanya. Cek 1, cek low, cek 1 tes. Nah, ini intinya bekerja ya. Sekarang kita tes volume yang ada di EQ75. Nah, ini dia bekerja banget, dia bisa ngecilin. Sekarang ini posisi di angka jarum jam 5, jam 4, jam 5, maksimal mentok nih, pokoknya dimentokin. Terus treble-nya mentok. Oke, kita kurangin di 90%, bassnya kita kurangin di 90%. Sekarang kita taruh di angka jam 12. Bassnya 1 2, tes cek 1 2 1 cek low, cek 1 2, tes. Sementara ini udah cukup ya saya rasa untuk menjelaskan ini. Mungkin kalau misalnya ada yang pengen bertanya atau mau komentar atau mau minta link pembelian ini, akan gua kasih di, ya minta aja dulu di kolom komen, nanti gua akan jawab. Gua kasih linknya, copy link, belinya di toko mana dan harganya berapa, dan di like, tolong di like, nanti di subscribe. Sebab nanti kalau udah di subscribe, kedepannya akan gua lakukan ini untuk mereview ini. Fitur-fitur ini masih banyak nih yang belum ditayangin ya. Fitur-fitur tentang ini baru dieksplor mungkin sekitar 35%. Terus kemudian kalau lu subscribe, nanti gua kedepannya akan banyak video-video tentang modifikasi, terobosan, terutama ini ada juga nih tentang amplifier nih. Amplifier yang ini gua mau coba untuk dikonekin ke situ, ke V8 ya. Ini ada mini ampli, bisa enggak ini sinergi ke situ, terus kemudian performanya sejauh mana. Nah, kemudian nanti juga di video berikutnya gua akan bikin ini tune control stereo equalizer classic. Nah, ini nanti kalau di video berikutnya akan gua tayangin ya, equalizer kayak gini dimasukin ke sini. Jadi ini juga bisa disinergikan dari V8 masuk ke sini, terus baru ke amplifier sini. Nah, insya Allah di video berikutnya akan gua buat. Kalau lo di like, kalau di subscribe, mungkin nanti video ini akan muncul beberapa hari kemudian. Oke, sampai di situ dulu. Semoga review pertemuan kita kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.